udah jalanin 2 bulan begitu ya. Iya, kita gimana dong ya? Kita lagi bilang, Beda. iya, jadi kita lagi bilang gini, ya udah deh, ntar kan kita juga begini kan Allah yang mau ya. Jadi salah atau benar ntar Allah yang tahu deh. Jadi saya cuman bilang, ketika ada di lingkungan saya yang dibilang lu salah, caranya gini. Saya cuman bilang untuk menutup dia cuman satu. Saya cuman bilang, lu pernah ketemu bentuknya pahala? Pernah lu lihat? Ya, jadi kalau lu belum pernah lihat, tandanya lu sama gue sama. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama punya dosa. Jadi kalau lu mau koreksi gue, harusnya lu bukan koreksi, lu kasih tahu gue baru lu koreksi. Ngasih tahu kagak tapi langsung koreksi. Ya. Jadi kalau saya bilang gini, mundur lu, jangan bikin batal gue lagi wudu lu, mundur. Udah, lu Islam, gue Islam, udah sama-sama Islam, kita udah jangan salah menyakiti. Jadi seneng gitu. Bertemu dengan teman-teman yang memberitahu saya informasi tentang Islam yang begini, dan akhirnya buat saya Islam itu lembut, ya Islam itu baik, dan terima kasih atas kesempatannya udah datang ke sini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi silaturahmi ke depannya lebih baik lagi. Amin. Jadi dan semuanya bisa berjalan lancar, apapun urusannya kita semuanya, terutama pasti urusan saya sendiri ya. Ya oke. Jadi sebenarnya lanjut belum beres kan. Pokoknya terima kasih buat semuanya, dan ya mudah-mudahan kita semua juga diberikan belajar untuk kesabaran lebih luas lagi. Amin. Jadi gunanya yang kayak begini tuh buat saya tuh seperti menguatkan imannya gitu. Jadi di tengah yang saya lagi lewati, lagi hadapi gitu, saya lebih mencari lingkungan yang seperti ini, karena buat saya udah pagi siang itu aja yang ditanya-tanya, itu lagi. Ini malam saatnya saya waktunya bertemu dengan teman-teman, dan juga waktunya saya kembali cerita sama Allah. Itu aja dari saya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 11 menit tuh. Udah silakan, enggak apa-apa. Kalau beliau mau 1 jam juga didengerin. Susun. Jadi sebenarnya diinjak-injak saya diam. Dikata-katain, ini saatnya saya lawan. Jadi harusnya kayak gitu. Ya, enggak. Saya diam ya. Jadi Masya Allah, tadi dengar hikmah pelajaran yang begitu dahsyat ya. Beliau mencurahkan hatinya, mencurahkan pikirannya, semuanya apaan? Di dalam sholat ya. Jadi kita malu kalau kita nggak sholat ya. Makanya suatu keberuntungan kita dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala itu apaan? Sholat ya. Semua kalau kita nggak ada yang namanya sholat, semua masalah kita bebankan terhadap diri kita, udah stres kita. Tapi ketika kita sujud berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya pernah sampaikan ya, sujud itu kita hadapkan semua permasalahan kita. Ya Allah, nih saya bersujud di hadapanmu, nih masalah-masalah saya serahkan terhadapmu ya Allah. Kan enak kayak gitu, enteng aja. Mau ada masalah kayak gimana, kayak nggak ada masalah kayak gimana. Coba lihat orang yang nggak punya agama, kena yang namanya masalah, mentok-mentok gantung diri, bunuh diri ya. Kita mah alhamdulillah bisa senyum, masalah banyak juga ya. Banyak banget banyak banget. Jadi tadi ya, jangan tadi ya diinjak-injak saya diam, jangan saya katakan saya ini lawan, bukan ya. Jadi itu ya, kuncinya adalah sholat, minta sama Allah Subhanahu itu begitu dahsyat. Dan memang itu anjuran ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, sabar di dalam sholat. Jadi kalau udah sabar, anteng aja ya. Kenapa? Ada masalah tenang kok, dekengan pusat, enak jadinya, antem. Yang sana mau panas rasanya, kita mah anteng makin panas lagi ngelihat kayak gitu kan, kayak gitu ya. Makanya jaga yang namanya sholat, jangan tinggalin sholat. Udah berapa menit nih saya ngomong lagi ya. Kita dengarkan dari Habib Ali bin Jindan 7 menit ya, 7 menit tahu diri. Udah tahu diri lagi. Ada satu lagi, Masya Allah Ustaz.
Ustadz Habibi. Kita dengarkan dari Habib Ali bin Jindan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama segah pimpinan Majelis Taklim Kicau Mania. Ada Habib Syauqi, pimpinan Mancing Mania. Ustaz Abdul Razak, pimpinan Laskar Labubu. Abdul Rasid yang luar biasa. Pokoknya pimpinan-pimpinan luar biasa. Ada Bang Ruben yang Masya Allah motivasi kita bersama. Alhamdulillah, ini perkumpulan insya Allah menjadi perkumpulan yang Allah ridhoi, yang Allah sukain, yang Allah senengin. Sehingga mudah-mudahan dengan kumpul kita di tempat ini tidak pulang kita kecuali bawa manfaat besar, bawa perubahan hidup, bawa ketenangan hati. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian, duduk di majelis ilmu itu adalah satu perkara yang harus dalam kehidupan kita. Sehingga Nabi mengatakan di dalam hadis, "Alaikum bimujalasatil ulama wastima' kalamil hukama." Duduklah kamu, wajibkan kamu untuk duduk kumpul sama ulama dan juga dengarkan petuah mereka, nasihat mereka, ya, arahan mereka itu didengarkan, bukan hanya sekedar difoto, di video kumpul sama ulama, tapi nasihatnya catat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayyidun qayyid suyudaka bihibalil wathiqah. Ilmu itu seperti buruan, kita orang kelaparan, sehingga ikatlah buruanmu untuk menjadi kau bertahan hidup dengan cara kau ikat. Ya, begitu juga ilmu itu seperti buruan, kalau nggak diikat hilang. Ilmu yang kita dapat sekarang nih malam, kalau nggak kita catat, nggak kita ambil faedahnya, sampai tempat parkir lupa. Boleh dites nanti, tadi Habib ngomong apa, Habib Alwi ngomong apa, Habib Syauqi ngomong apa, itu masih lupa, 90% lupa. Tapi kalau kita catat ketika kita lupa, kita bisa melihat, sehingga itu menjadi fawaid buat dalam kehidupan kita, pegangan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tempat ini kita diajak zikir, ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir yang dapat nenangin hati. Manusia-manusia galau, mana nih? Yang hatinya rapuh? Semua. Oh, semua. Member rapuh semua ini. Ya, yang hatinya rapuh. Udah kita curhat sama Allah taala. Curhat sama manusia, apa yang kita curhatin satu belum tentu dia bisa kasih solusi. Yang kedua, bisa jadi apa yang kita berikan rahasia ke mereka, mereka nggak bisa jaga. Sehingga paling tepat curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang punya aturan. Nah, saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan zikir itu dapat membuat kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan di dalam hadisnya, beliau mengatakan, "Tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisal." Malaikat Jibril, sama malaikat Jibril, Ruhul Amin, Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat. Beliau bilang, "Saya kepengen jadi manusia supaya bisa melakukan 7 perkara." Apa 7 perkara yang didamba-dambakan oleh malaikat Jibril? Maknanya nih malaikat Jibril pengen ngasih tahu 7 poin penting ini memiliki daripada keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shalawatul khamsi ma'al imam. Salat berjamaah bersama imam. Salat itu adalah kunci untuk kita bisa mendapatkan rahmat ilahi dan syafaat Nabi. Nabi mengatakan di dalam hadis dalam kitab Arba'ar Rasail, beliau mengatakan orang yang meninggalkan salat, man tarakas salat walam ya'tiha kutibasmu ala babin nar. Siapa orang yang meninggalkan sholat, kemudian dia tidak godok sholat yang dia tinggalkan, nama dia dan nama orang tuanya ditulis di pintu neraka, waiting list. Udah pesen tempat, orang pesen tempat di resto, ini kagak di neraka. Coba, kurang hebat apa ini makhluk? Kan begitu, hati-hati tentang masalah sholat. Kemudian Nabi juga mengatakan, orang yang meninggalkan sholat kelak di hari kiamat, di keningnya ada tulisan, ada stempel dari Allah Ta'ala, hadza kharijun min rahmatillah. Orang ini keluar dari rahmatnya Allah. Fa'ana bari'u minhu, kata Nabi, dan saya lepas tangan dari dia. Dia bukan umat saya nggak mau tanggung jawab sama dia. Padahal Nabi itu mengatakan di dalam hadis, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku persembahkan untuk umatku yang banyak dosa. Tuh sayangnya Nabi sama kita. Yang banyak dosa masih mau ditolong sama Nabi, kecuali satu, orang yang ninggalin sholat. Yang ninggalin sholat Nabi nggak mau kasih syafaat. Na'udzubillahi min. Sesibuk apapun engkau dari dunia, jangan pernah tinggalkan akhiratmu dan juga Tuhanmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti akan mempermudahkan urusanmu dunia sampai akhirat. Lalu kemudian yang kedua, Nabi mengatakan juga, malaikat Jibril juga mengatakan apa? Wa mujalasatil ulama. Saya kepengen jadi manusia supaya bisa kumpul sama para ulama. Almar'u